Indonesia memiliki angka pengidap skizofrenia terbanyak di dunia. Dari hasil Disability Adjusted Life Years menyebut bahwa jumlah pasien skizofrenia di Indonesia menduduki peringkat nomor 1 sedunia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ningsih dengan NIM 2148201112. Saya salah satu mahasiswi di program studi farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PMO skizofrenia. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sebelum membahas mengenai skizofrenia, kita ketahui dulu apa sih gangguan jiwa? Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku yang termanifestasikan dalam bentuk gejala atau perubahan perilaku. Gejala awal munculnya skizofrenia yaitu pada laki-laki berkisar usia 15-25 tahun dan pada perempuan 25-35 tahun. Berlangsung seumur hidup, bisa diderita oleh semua kalangan sosial ekonomi. Tanda dan gejala gangguan jiwa seperti mudah marah, berbicara sendiri tanpa sebab, mudah mengamuk, menarik diri dari lingkungan, tidak mau bergaul, mengatakan dan mencoba bunuh diri, dan banyak sebagainya. Pelaksanaan atau pengobatan skizofrenia yaitu dengan menggunakan antipsikotik. Antipsikotik terbagi menjadi dua, yaitu antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal. Obat antipsikotik tipikal sering disebut dengan obat antipsikotik generasi pertama. Obat ini efektif untuk mengatasi gejala positif skizofrenia. Contoh obat antipsikotik generasi pertama atau tipikal yaitu haloperidol. Haloperidol bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin pada reseptor pasca-sinaptik neuron di otak. Sedangkan antipsikotik atipikal merupakan antipsikotik generasi kedua. Antipsikotik ini digunakan untuk mengatasi gejala positif dan gejala negatif. Obat antipsikotik atipikal yaitu clozapine dan olanzapine dapat menyebabkan perubahan berat badan atau terjadi kenaikan berat badan. Penambahan berat badan adalah ciri umum pada antipsikotik generasi kedua atau atipikal, di mana dapat mengubah cara kerja otak dan hormon yang mengendalikan nafsu makan. Kemudian obat yang biasa digunakan pada antipsikotik generasi 2 ini adalah clozapine. Obat antipsikotik harus rutin dikonsumsi untuk mencegah kekambuhan. Walaupun pasien merasa lebih baik atau tidak ada gejala, namun obat tersebut harus tetap dikonsumsi. Efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan antipsikotik yaitu secara umum penaikan nafsu makan, sering tidur, hipotensi, ekstrapiramidal atau tremor. Lalu apa sih gejala negatif dan positif dari video sebelumnya tadi? Jadi, gejala positif adalah perubahan perilaku atau pikiran seperti delusi atau waham, halusinasi, kekacauan alam pikir, dan galau gelisah. Sedangkan gejala negatif adalah ketidakmampuan bersosialisasi seperti kehilangan kemampuan berpikir dan berbicara, kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama. Lalu, apa itu halusinasi? Halusinasi adalah masalah kejiwaan yang memunculkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Penyebab utama risiko skizofrenia dapat berkembang yaitu ada dua, genetik dan lingkungan. Yang dimana genetik banyak terjadi karena faktor keturunan dari orang tua atau keluarga yang mengalami skizofrenia, dan lingkungan yang terus-menerus menekan pasien sehingga pasien mengalami depresi sehingga terjadi skizofrenia. Lalu berapa lama sih pasien skizofrenia harus meminum obat? Pasien skizofrenia harus minum obat dalam jangka waktu yang panjang atau seumur hidup. Faktor penyebab terjadinya kekambuhan adalah kurangnya dukungan keluarga. Karena pasien merasa tidak terpedulikan sehingga ia tidak rutin menggunakan obat atau mengkonsumsi obat. Maka, kita sebagai keluarga harus mensupport atau mendukung pasien untuk tetap minum obat tepat waktu dan rutin. Lalu, apa yang dilakukan keluarga saat meminumkan obat pada pasien? Kita sebagai PMO harus memastikan bahwa pasien tersebut sudah betul-betul mengkonsumsi obat sesuai rute dan dosis yang diberikan oleh dokter. Peran utama keluarga untuk memastikan pasien mengkonsumsi obat dengan benar yaitu kita harus memastikan bahwa pasien telah mengkonsumsi obat di bawah pengawasan langsung atau kita pantau dalam pasien mengkonsumsi obat. Jika kemasan obat tidak mencantumkan tempat penyimpanan, sebaiknya obat disimpan di suhu kamar atau suhu ruang berkisar antara suhu 15 sampai 30 derajat Celcius. Lalu apa dampak jika pasien tidak mengkonsumsi obat secara teratur? Maka efek sampingnya itu pasien akan mengalami kegagalan dalam pengobatan seperti kambuh kembali, dan lebih fatal pasien tersebut dapat dirawat inap. Maka kita sebagai PMO harus mengetahui bagaimana perawatan yang benar pada pasien untuk mencegah kekambuhan. Diharapkan setelah saya memberikan edukasi mengenai skizofrenia itu, keluarga dapat mengerti bagaimana cara pengawatan pasien skizofrenia yang baik dan benar.
Sekian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah berpartisipasi.